Tak takut dibunuh? Masinton ke Luhut. Saya wakafkan diri lawan tirani penindas dan haus kekuasaan. Ya, dan yang menggalang juga tahu disebut, dan kemudian beberapa ketua umum partai juga ada bicara. Nah, artinya kan bahwa ya penggalangan dukungan 3 periode itu kan mengangkangi konstitusi. Bakal di demo pendukung Luhut, Masinton Pasaribu .2. Dibunuh pun saya siap, tak akan minta maaf pada oknum kekuasaan yang rakus, itu kata Masinton ya. Tak takut dibunuh, Masinton ke Luhut mengatakan, saya wakafkan diri lawan tirani penindas dan haus kekuasaan. Dan itu sebetulnya ada tonjokan langsung pada kekuasaan. Kalian itu memelihara orang-orang tukang bohong. Tetapi yang jadi masalah adalah adanya pertanyaan besar begitu. 110 juta data yang diklaim oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan. Sekarang beberapa politisi PDIP mengkritik keras Luhut Binsar Panjaitan, walaupun tetap saja tidak ke jantung pertahanannya, yaitu Presiden Jokowi sendiri. Itu dipertanyakan oleh bukan hanya mahasiswa, hampir semua orang yang berkecimpung dengan data begitu. Kira-kira dari mana beliau bisa mendapatkan data ini? Memang isu penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan 3 periode ini, kalau tidak ditolak mentah-mentah oleh PDIP, maka barangkali terus akan bergulir. Tapi karena PDIP sebagai the largest political party menolak mentah-mentah pula, maka isu ini sepertinya prematur, mati suri. Saya kira dia berpikir keras membuktikan bahwa big data itu menutupi banyak hal yang sebetulnya bohongnya kekuasaan. Jadi ini satu paket sebetulnya dengan pembelahan istana. Kalau Masinton ini adalah keberanian yang tentu karena seizin partai politik ya. Karena memang sikap PDIP kalau kita lihat dari kritik dari Samuel Watubun, Masinton Pasaribu, Dedi Sitorus ya, maka terlihat dengan jelas bahwa memang PDIP betul-betul garap atau nimpel Luhut. Semua ya yang ingin, Presiden sudah tegaskan, yang ingin melakukan amandemen untuk perpanjangan periodisasi jabatan presiden, ingin mencari muka ke saya, ingin menampar muka saya, dan ingin menjerumuskan saya. Itu pernyataan tegas Presiden. Nah, kalau kita tarik, siapa? Orangnya bersumber dari satu orang aja kok. Yang cari muka, dia menggalang dukungan dari kepala desa. Itu kepala desa yang bilang kan, ada mobilisasi dan orangnya juga disebut kok. Ya kan? Kemudian yang cari muka, ya, menampar muka. Tadi cari muka, menggalang dukungan kepala desa, menampar mukanya. Ya, beberapa ketua umum partai yang mewacanakan penundaan pemilu menyebut kok orangnya sama, gitu loh. Tak takut dibunuh? Masinton ke Luhut. Saya wakafkan diri lawan tirani penindas dan haus kekuasaan. Anggota DPR RI Masinton Pasaribu mengirim pesan menyengat ke oknum kekuasaan yang rakus dan serakah. Politikus PD Perjuangan ini akan terus bersuara menyampaikan kebenaran meski nyawa menjadi taruhan. Dibunuh pun saya siap dan tak akan meminta maaf pada oknum kekuasaan yang rakus dan serakah, ujar Masinton Pasaribu melalui keterangan tertulis kepada JNN.com. Masinton dengan tegas mengatakan telah mewakafkan hidupnya untuk melawan tirani dan kekuasaan otoriter. Sejarah panjang hidup saya sejak mahasiswa hingga saat ini sudah saya wakafkan melawan tirani penindas dan kekuasaan otoriter, ucap Masinton lagi.
Pesan menyengat ini dilontarkan Masinton menanggapi rencana aksi pendukung Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan atau LBP terkait isu Jokowi 3 periode. Konon berdasarkan informasi yang diterima Masinton, demo bertajuk aksi damai itu bakal digelar DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia dan Forum OKP pada Senin 19 April mendatang. Mereka bakal mengepung kantor PDIP dan mendesak Masinton Pasaribu minta maaf kepada Luhut atas serangan atas isu Jokowi 3 periode tersebut. Politikus PDIP mengirim pesan Masinton ke pendukung Menko Marves Luhut penyengat. Politikus PDIP mengirim pesan Masinton ke pendukung Menko Marves Luhut menyengat. Oga minta maaf ke oknum rakus dan serakah, orang atau pihak yang mobilisasi aksi itu menggunakan cara-cara otoriter, yaitu anti-demokrasi dan anti-kritik. Kritik Masinton. Mantan aktivis 1998 itu menyatakan meski langit mau runtuh, dirinya akan tetap menyuarakan kebenaran. Masinton mengklaim apa yang disuarakannya adalah kehendak rakyat yang menginginkan tegaknya kebenaran dan keadilan di negeri ini. Rakyat yang tidak ingin kekayaan alamnya dikuasai dan dikeruk oleh segelintir pemegang kekuasaan yang rakus dan serakah, imbuh politikus berdarah Batak ini. Terus ingin menjerumuskan saya, kan gitu ya, dan kemudian datang penolakan, bahkan mengklaim ya big data hoax, menyebarkan big data hoax kepada masyarakat Indonesia. Sumbernya sama, ya Menko yang bukan membidangi bidang politik. Gila, kemana Menko yang menyebarluaskan big data hoax 110 juta itu? Kemana batang hidung Menko yang ya melakukan penggalangan, menyabotase konstitusi tadi? Kenapa bukan dia yang bicara? Harusnya bicara dong, sampaikan ke publik. Masinton berdalih yang dia sampaikan adalah hak dasar bernegara, bukan kriminalitas. Untuk itu dia meminta jangan ada pihak-pihak yang mendikte partai untuk memberangus suara kebenaran. Sebelumnya Masinton Pasaribu menuding Luhut Binsar Panjaitan aktif menggalang kekuatan politik untuk mendukung wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Mulai klaim big data 110 juta orang penggalangan kepala desa dan ketua umum partai politik. Masinton terang-terangan menyebut berutus dalam istana kepresidenan adalah Luhut Binsar Panjaitan. Oleh karena itu dia mendesak Luhut Binsar Panjaitan mundur dari kabinet atas kekacauan yang dibuatnya selama ini. Masinton menuding Luhut merupakan orang yang hendak menjerumuskan presiden dengan mewacanakan dan menggalang Jokowi 3 periode. Siapa yang cari muka, siapa yang mewacanakan dan mobilisasi dukungan kepala desa? Luhut. Siapa yang menggalang beberapa ketua umum partai? Luhut. Artinya Brutus. Dalam istana itu ya Luhut, papar Masinton Senin 11 April.